Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Iman, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sidang jemaah salat maghrib rahimakumullah. Kembali kita basahi lisan kita dengan memperbanyak lafaz tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga malam hari ini Allah tiada henti melimpahkan nikmat dan karunia yang begitu banyak kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu nikmat yang banyak yang Allah berikan bisa juga kita iringi dengan memperbanyak kesyukuran dan kesyukuran kita kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan untuk kedua hasanah kita, suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan, senantiasa berada di atas jalan yang telah Beliau gariskan, dan juga berpegang teguh dengan dua pusaka yang telah Beliau tinggalkan, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, hingga kelak Allah pertemukan dan Allah kumpulkan kita bersama Beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah satu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan kita ini ada orang yang kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi ekonomi. Ada orang yang, kalau boleh kita istilahkan, ada orang kaya, dan sebaliknya juga ada yang berkekurangan atau kalau boleh kita sebut miskin. Jadi kaya miskin itu sesuatu yang dalam kehidupan sehari-hari nyata adanya. Bapak itu yang dirahmati Allah, maka dua kondisi atau dua hal ini, kalau dari sudut pandang akidahnya, ini menguatkan keyakinan kita akan rukun iman yang terakhir, yang keenam, yaitu dalam hadisnya Rasulullah mengatakan rukun iman yang keenam itu adalah wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, atau dalam riwayat yang lain bil qada wal qadari khairihi wa syarrihi. Beriman itu, iman itu adalah salah satunya, kata Rasulullah, engkau percaya dan yakin tentang takdir Allah. Takdir Allah ini tidak boleh kita pilah-pilah. Semua takdir Allah kita imani. Makanya ditekankan oleh Rasulullah khairihi wa syarrihi. Maka dalam bahasa Indonesia sering kita menerjemahkan kadar baik dan kadar buruk. Kedua-duanya mesti kita imani. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita seandainya Bapak Ibu memandang kaya miskin itu sebagai plus minus atau kelebihan dan kekurangan. Kalau seandainya kita menganggap bahwa kekayaan itu adalah sebuah kelebihan plus, atau
atau sebaliknya kemiskinan itu kita anggap sebagai minus atau suatu kekurangan. Di satu sisi ini harus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini dan kita tidak bisa mengelakkannya. Nah, kalau kita ingin melihat dari sudut pandang atau kacamata yang lain Bapak Ibu, bukan dari plus minusnya, maka ternyata kondisi seseorang yang dia berada dalam kondisi miskin dan itu padahal bukan pilihan dia sendiri. Takdir Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia berada dalam kondisi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sudut pandang yang lain ternyata itu tidak selalu sesuatu yang identik dengan negatif, kekurangan. Makanya dalam sebuah bab, salah satu bab yang dimasukkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menulis ada satu bab judulnya Babu Fadli Du'afatul Muslimin wal Fuqara wal Khamilin. Bab tentang keutamaan du'afa al-muslimin, orang-orang muslim yang lemah, wal fuqara, juga fakir, wal khamilin, orang-orang yang tidak terpandang dari kalangan umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan Imam Nawawi menyebutkan di sini ada bab fadilahnya, ada nilai keutamaan tersendiri. Jadi kalau seandainya ada orang tanpa pilihan dia sendiri, lalu takdir mengantarkannya pada kondisi fakir, miskin dari segi materi duniawi, maka tidak selalu kondisinya seperti itu seharusnya dianggap sebagai sebuah kekurangan, atau dia selalu bersedih dengan kondisi seperti itu, apalagi kalau menyalahkan takdir. Kenapa? Ternyata banyak hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa kondisi yang seperti itu ternyata punya keistimewaan sendiri, punya fadilah sendiri, punya keutamaan tersendiri. Di antaranya Bapak Ibu, kalau dilihat dari Al-Qur'annya, dari sudut pandang Al-Qur'annya, ada satu ayat yang menyatakan bahwa ternyata kaum du'afa, fuqara itu punya kedudukan sendiri dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum." Ayat ini ditujukan oleh Allah kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, bersabarlah engkau membersamai orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya, menyeru Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala, di pagi dan di sore hari. Yuriduna wajha, di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan pernah sekali-kali engkau berpaling dari mereka. Jangan tinggalkan mereka. Surat Al-Kahfi ayat 28. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini ada sababun nuzulnya. Kata Imam Nawawi, nazalat hadhihi al-ayat, ayat ini turun hina qalat asyraf Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun karena ucapan orang-orang kafir Quraisy, khususnya asyraf Quraisy, pemuka-pemuka dan pembesar-pembesar Quraisy. Mereka katakan kepada Rasulullah, nahnu haula'i, yakni fuqara'il muslimin, hatta nujalisaka. Apa kata pejabat-pejabat, kalau istilah orang kini, pembesar-pembesar, pemuka-pemuka kaum dari kalangan Quraisy,
Apa kata mereka kepada Rasulullah? Wahai Muhammad, singkirkan orang-orang itu. Siapa yang mereka maksud? Yakni fuqara'il muslimin. Wahai Muhammad, singkirkan orang-orang fakir itu dari tempat dudukmu, dari majelismu, hatta nujalisaka, agar kami bisa duduk bersama. Kafir, pembesar, pemuka kaum Quraisy bersedia duduk bersama Rasulullah, membersamai Rasulullah, mendengarkan apa yang Rasulullah akan sampaikan, tapi dengan catatan permintaan mereka, requestnya adalah singkirkan para sahabat yang as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat yang pertama-tama masuk Islam, yang kebanyakannya adalah fuqara, masakin, bahkan diantaranya ada statusnya sebagai budak, bukan orang merdeka. Kata mereka, singkirkan mereka semua, biar kami bisa duduk bersama. Kalau engkau mau kami duduk bersama, singkirkan mereka, orang-orang fakir miskin itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah turunkan ayat ini sebagai seruan kepada Rasulullah. Jangan pernah tinggalkan orang-orang yang sudah beriman ini, walaupun mereka fakir, mereka miskin. Dan kefakiran, kemiskinan mereka tidak membuat mereka kemudian menjadi hina dalam pandangan Allah. Bahkan mereka jauh lebih tinggi dan lebih mulia karena iman dan Islamnya dibandingkan kedudukan, pangkat, kemuliaan di tengah kaumnya yang dimiliki oleh pembesar-pembesar Quraisy. Artinya Bapak, di satu sisi walaupun mereka fakir, miskin para sahabat ini, tetapi ternyata mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan kefakiran dan kemiskinannya itu tidak menjauhkannya dari Allah, tapi malah mendekatkannya kepada Allah, menjadikan mereka orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang beriman. Karena kekayaan, kedudukan, pangkat dan harta benda itu kadang-kala menjauhkan orang dari Allah. Kenapa? Orang dalam kondisi seperti itu biasanya lebih mudah memiliki sikap karakter angkuh, sombong, congkak dan lain sebagainya. Tapi para sahabat ini sekalipun dalam kacamata manusia mereka fuqara, mereka masakin, tapi di sisi Allah mereka lebih mulia. Maka perintah Allah kepada Rasulullah, jangan pernah tinggalkan mereka. Sabar, sabar engkau duduk bersama mereka. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Sejarah Islam yang sampai ke kita saat ini bukan karena kekayaan, bukan karena tingginya status sosial seseorang. Karena Islam berkembang bahkan di tangan mereka yang kebanyakannya adalah para fuqara masakin. Maka pesan Allah kepada Rasulullah adalah tetap membersamai mereka. Artinya Bapak Ibu, dipilih oleh Allah dan Rasulnya untuk dibersamai oleh Rasulullah itu sudah suatu fadilah, sudah suatu kemuliaan dan kehormatan tersendiri untuk mereka. Ini dari sudut pandang Al-Qur'annya. Lalu kemudian Imam Nawawi menambahkan beberapa hadis terkait dengan fadilah atau keutamaan orang-orang yang dari segi ekonomi termasuk du'afa, fuqara, wal khamilin. Pertama hadis dari Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haris bin Wahab, semoga Allah meridai beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahli jannah." Rasulullah pernah bertanya, kata Haris, maukah kalian saya beritahukan tentang siapa mereka ahlul jannah? Siapa yang akan masuk kategori penduduk surga, penghuni surga? Maukah kalian saya beritahu, kata Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kullu dha'ifin mutada'afin law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Penduduk surga itu adalah kullu dha'if, setiap orang yang lemah. Mutada'af, orang yang sering diremehkan, disepelekan, diabaikan. Kenapa? Karena posisi mereka yang lemah, secara ekonomi lemah, secara pangkat kedudukan lemah,
tidak punya kekuatan atau power, bukan orang kaya, bukan pejabat. Kata Nabi, mereka adalah ahlul jannah. Kullu dha'if, setiap orang yang lemah, mutadha'af, yang sering dianggap remeh atau disepelekan. Tapi di lain waktu kata Rasulullah, lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Tapi orang-orang yang sering diremehkan, orang-orang lemah yang sering disepelekan ini, kata Rasulullah, kalau mereka mengangkat tangan, mereka bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan. Kalau mereka meminta kepada Allah, Allah akan berikan. Ternyata di satu sisi Bapak Ibu, ini salah satu wasilah seseorang doanya mustajab. Dan dia potensi masuk surganya lebih besar. Jadi Bapak Ibu, jadi lebih memilih jadi orang kaya atau orang miskin? Semuanya jadi orang miskin salah. Orang kaya yang masuk surga, gitu. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya tadi dari sudut pandang tertentu, orang yang dalam kondisi ini tidak perlu kemudian dia terlalu bersedih sehingga kemudian kalau sampai menyalahkan takdir Allah, menyalahkan Allah dan lain sebagainya. Ternyata dia punya keistimewaan sendiri. Dan sebaliknya bagi orang yang Allah takdirkan kaya, tidak boleh juga menyepelekan dan meremehkan orang-orang dalam kondisi dhaif, du'afa, fuqara, masakin, karena mereka juga punya keistimewaan dan fadilah sendiri. Lalu kata Rasulullah juga, ala ukhbirukum bi ahli nar. Dan kemudian maukah kalian saya beritahu, kata Rasulullah, aku beritahu tentang ahli nar, penghuni neraka. Siapa gerangan mereka? Penghuni neraka. Kata Rasulullah, kullu mutullin jawazin mustakbirin. Setiap orang yang mutul, kasar, perkataan yang tidak lembut, secara bahasa kasar, bawaannya kasar. Jawazin, orang yang pelit, kikir, suka menumpuk harta tapi tidak mau mengeluarkan dari harta tersebut dalam bentuk infak, sedekah dan lain sebagainya. Mustakbirin, setiap orang yang sombong. Jadi penduduk surga tadi kata Nabi, dhaif, mutadha'af, lemah dan diremehkan. Penduduk neraka 3, utul, kasar mulutnya, jawad, pelit dan kikir, serta yang ketiga mustakbir, sombong. Ini kebalikan dari kelompok pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis muttafaqun alaih. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari hadis ini bisa juga kita simpulkan bahwa ternyata penghuni surga terbanyak itu dari kalangan du'afa wal fuqara. Dan penghuni neraka salah satu yang menyebabkan banyak orang masuk neraka adalah kesombongan, kekasaran dan lain sebagainya yang mirip dengan itu. Nah, ini senada dengan hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Abbas. Kata Rasulullah, salasatun la yadkhuluna al-jannah. Ada 3 orang yang tak akan pernah masuk surga. Al-jawaz, itu yang tadi, orang yang suka menumpuk harta lagi pelit. Yang ketiga utul, orang yang kasar. Dan yang ketiga Ja'zari. Siapa Al-Ja'zari ini? Rasulullah SAW pernah ditanya, kata beliau, Ja'zari yaitu al-fadlu ala ma malakat yaminu, orang yang kasar terhadap budak yang dia miliki. Wal ghalidhu lil qurabatihi, dan juga kasar atau keras terhadap karib kerabatnya. Wa jiranihi, kasar atau keras terhadap tetangganya. Wa ahli baitihi, dan juga kasar atau keras terhadap ahli baitnya, anaknya.
Siapa dia tadi yang pertama? Jawad, menumpuk-numpuk harta tapi pelit. Kemudian utul, orang yang kasar. Dan Nabi menyebutkan sinonimnya juga di waktu yang sama, Ja'zari, orang yang keras terhadap orang-orang di sekelilingnya, karib kerabat, tetangga, juga keluarganya yang di rumah dia sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi bawaan kasar terhadap orang di sekitar kita, mulut yang kasar, perlakuan yang keras, Bapak Ibu, itu menjadi penghalang untuk masuk ke dalam surga Allah dan berpotensi menjadi ahlun nar. Nabi mengatakan bahkan la yadkhuluna jannah, mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, ini hadis yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian hadis kedua juga terkait dengan keutamaan dan keistimewaan orang-orang yang tidak seberuntung orang kaya dari segi materi. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridai beliau berkata, marra rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sahal, suatu ketika lewat seorang laki-laki di dekat Rasulullah. Faqala li rajulin 'indah, dan Nabi bertanya kepada orang yang berada di sebelahnya. Li rajulin 'indahu jalisun, yang duduk di sebelah beliau. Apa kata Nabi? Ma ra'yuka fi hadha? Kepada orang di sebelahnya Nabi bertanya, apa pendapatmu tentang laki-laki yang lewat ini? Jadi lewat seorang laki-laki, lalu Nabi bertanya, minta pandangan kepada orang yang duduk, sahabat yang duduk di sebelahnya. Menurutmu laki-laki yang barusan lewat ini orangnya seperti apa? Bagaimana penilaianmu terhadapnya? Apa kata sahabat yang ditanya oleh Nabi ini? Kata beliau, rajulun min asyrafin nas. Wahai Rasulullah, ia laki-laki yang lewat barusan, min asyrafin nas, termasuk manusia paling mulia, dari kalangan orang-orang yang mulia, terhormat, asyraf. Hada wallahi harisun. Kata sahabat ini, demi Allah ya Rasulullah, orang ini berpotensi in khataba ayyuka. Kalau dia menkhidbah, meminang seseorang, maka akan diterima khidbahnya dan akan dinikahkan dengan putri. Kalau dia menkhidbah anak seseorang, maka pasti pinangannya akan diterima. Kenapa? Asyrafun nas, dari kalangan orang mulia, terhormat. Juga kata sahabat ini, wa in syafa'a an yusyafa', jika dia minta syafaat, minta keringanan atau bantuan, an yusyafa', pasti akan diberikan syafaat kepadanya. Pasti dia akan dibantu. Kenapa? Orang terpandang. Masa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar jawaban sahabat yang ada di sampingnya itu, dalam menilai seseorang ternyata sudut pandang, kacamata zahir yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, itu juga yang dijadikan jawaban oleh sahabat ini. Karena kebetulan laki-laki yang pertama lewat memang secara kedudukan di tengah manusia terpandang, orang terhormat. Maka dia memberikan jawaban, demi Allah orang ini berpotensi kalau dia meminang akan diterima pinangannya. Kalau dia minta syafaat akan diberikan syafaat. Lalu setelah itu Nabi diam, kata sahabat. Sudah marra rajulun akhar. Tidak lama setelah itu lewat laki-laki yang lain, lewat laki-laki yang kedua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada tadi sahabat yang duduk di samping beliau, ma'uka fi hada. Kata Nabi, kalau laki-laki yang ini yang barusan lewat ini, apa
Ya Rasulullah, laki-laki yang kedua ini yang bersaudara, ini dari kalangan fuqara, dari kalangan fakir miskinnya umat Islam. Tidak kaya, tidak terpandang, orang biasa, miskin, fakir. Dan sahabat ini mengatakan, hada hariyun, orang ini berpotensi in khataba an la yunkah. Kalau dia menghibah atau menghina, tidak akan diterima pinangannya. Dan anak gadis orang yang tadi dipinang tidak akan menikahkan dengan dia. Kenapa? Dia bukan orang mulia, dia bukan orang terpandang, tidak kaya. Fuqara'ul muslimin, fakir miskin. Juga kata sahabat ini, wa in syafa'a la yushaffa'. Kalau dia minta syafaat, tidak akan diberi syafaat, tidak akan dapat syafaat. Wa in qala alla yusma' li qawlihi. Kalau dia berbicara, tidak akan ada orang yang mendengarkan pembicaraannya. Pembicaraannya, pendapatnya tidak akan dianggap. Kenapa? Minal fuqara, dari kalangan fakir miskin. Tentu suaranya tidak dianggap, pinangannya tidak akan diterima, syafaatnya tidak akan diterima. Maka kemudian mendengar jawaban ini, Rasulullah SAW mengatakan, faqala Rasulullah SAW, hada khairun min mil'il ardi mislaha. Yang kedua ini, kata Rasulullah, jauh lebih baik separuh bumi ini dibandingkan dengan laki-laki yang pertama. Artinya kata Rasulullah, ada yang fakir tadi yang lewat barusan ini, kata Nabi, lebih baik dibandingkan dengan kalau seandainya seorang dia yang fakir miskin, lebih baik kalau dibandingkan dengan sepenuh penduduk bumi tapi dari kalangan orang pertama yang tadi dianggap atau dipuji oleh sahabat tadi. Kenapa? Mulia, kaya, terhormat. Ternyata berbentuk kekayaan, kemuliaan, kehormatan yang sering dibanggakan oleh kebanyakan orang. Kenapa? Kalau dia berbicara, ucapannya itu berisi, didengar orang. Kalau dia memerintah, orang pasti akan segera menjawab dan melaksanakan. Ibarat para pejabat, kalau pejabat sedang duduk, dia sedang di posisi, pasti jawaban orang, siap Pak, siap, siap. Tapi begitu dia tidak duduk, begitu dia menjadi orang biasa, jangankan bisa memerintah orang, pendapatnya pun tidak akan didengar. Dan ini terjadi di masa Rasulullah. Pandangan seperti itu lumrah, bahwa kita seringkali menilai orang dari tampilan luarnya, dari segi ekonominya, dari segi kedudukannya. Tapi ternyata di sisi Allah, satu orang yang fakir miskin tapi bertakwa kepada Allah jauh lebih baik dibanding orang yang kaya, terhormat, walaupun mereka jumlahnya 10 penduduk bumi ini, kata Rasulullah. Seorang fakir jauh lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketakwaanlah yang kemudian mengantarkan seseorang menjadi mulia, bukan kehormatan, bukan kedudukan, bukan harta kekayaan. Bahkan Nabi membandingkannya dengan 1 seluruh penduduk bumi. Bayangkan bagaimana. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga Rasulullah dalam banyak hadis beliau mengisyaratkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian bukan yang paling kaya, bukan yang berdarah biru, bukan orang terhormat, tapi adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekalipun dia fuqara, dia masakin, tapi ketakwaannya menjadikan dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Ihtajjatil jannatu wan nar." Kata Rasulullah, surga dan neraka saling berdebat. Ihtajjat. Tentu berbeda dari sudut pandang akidah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahawa makhluk Allah atas izin dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka bisa berbicara. Dan ini bisa dimaknai seperti itu, atau juga bisa dimaknai ini menunjukkan bahawa kemuliaan masing-masing dari dua makhluk Allah ini, yaitu surga dan neraka. Surga dan neraka ihtajat, kata Rasulullah, saling berhujat, berdebat, berargumen. Faqalatin nar, neraka mengatakan, "Fiya al-jabbaruna wal mutakabbirun." Kata neraka kepada surga, "Fiya." Di dalamku, kata neraka, ada al-jabbarun wal mutakabbirun. Neraka dengan bangga mengatakan bahawa dia diisi oleh dua golongan manusia. Pertama, jabbarun, orang-orang yang angkuh. Yang kedua, mustakbirun atau mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Keangkuhan dan kesombongan mengantarkan seseorang menjadi penduduk neraka. Bahkan neraka berdebat dengan surga, dan dia membanggakan bahawa isinya paling banyak itu adalah dua kelompok manusia ini, angkuh dan sombong. Jadi wajar dulu dalam hadis yang lain, hadis qudsi, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Al-kibriya'u ridai wal 'adabatu izari." Kata Allah, ini tentu juga tidak dimaknai zahir. Kata Allah, sesungguhnya kesombongan itu adalah selendangku, sorbanku, rida. Wa ta'zabatu izari, dan keagungan itu adalah sarungku. Dari sudut pandang akidahnya, kita tidak memahami seperti kita memahami manusia punya selendang atau sarung. Ini dipahami secara maknawi, bukan zahir. Karena Allah menyampaikan seperti ini dalam hadis, dan hadisnya hadis sahih. Ini artinya kiasan. Allah mengistilahkan bahawa kesombongan itu adalah selendangnya, keagungan itu sarungnya. Maka kata Allah, dua hal ini hak kata Allah. Kata Allah, "Man naza'ani ahadun minhuma," barang siapa yang menentangku dan memakai salah satu dari keduanya, "Fazaftuhu finnar," aku lemparkan dia ke dalam neraka. Apa itu bentuk kesombongan dan keagungan? Itu hak milik Allah. Hanya Allah yang boleh sombong, hanya Allah yang boleh agung. Manusia kebalikan dari al-kibriya wal 'azamah. Sifat manusia yaitu at-tawadu wa tazallul, rendah hati dan juga hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh manusia merasa sombong, al-kibriya, karena itulah kata Allah. Dan di sini dialog antara surga dan neraka kata Rasulullah, malah neraka membanggakan bahawa dia diisi oleh para orang-orang yang sombong dan orang-orang yang angkuh. Kemudian kata Rasulullah, "Waqalatul jannah," neraka juga berhujjah, berdalil kepada neraka. Surga mengatakan kepada neraka, apa kata surga? "Fiya du'afa'un nasi wa masakinuhum." Surga juga mengatakan, adapun aku, kata surga, aku berpenuhi di dalamku diisi oleh du'afa wa masakin, diisi oleh orang-orang yang lemah lagi miskin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini juga menguatkan bahawa ternyata penghuni surga mayoritasnya adalah orang-orang du'afa wa masakin. Jadi di satu sisi tidak perlu bersedih
orang yang kemudian dia tidak berharap miskin, tapi Allah takdirkan dia menjadi fakir miskin. Di satu sisi potensinya masuk surga, atau setidaknya duluan masuk surga dibanding orang kaya lebih besar. Orang kaya kebanyakannya hisabnya lama, karena semakin banyak yang dia miliki, satu demi satu akan dihisab, akan ditimbang. Dia akan melewati hisab dan mizan lebih lama dibandingkan orang-orang fuqara yang miskin. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, faqadallahu bainahuma, maka Allah menengahi antara surga dan neraka tadi dengan mengatakan, innakil jannah rahmati, wahai surga, adapun engkau adalah rahmatku, arhamu biki man asya, dengan mudah aku berikan rahmatku kepada siapa saja yang aku kehendaki. Maka surga Allah itu adalah bentuk rahmat Allah kepada penghuninya. Lalu kata Allah, wa innakin nar, adapun engkau wahai neraka, kata Allah, innaki azabi, sesungguhnya engkau adalah azabku, mu'adzibu biki man asya, aku azab siapa saja yang aku kehendaki dengan memasukkan mereka ke dalamnya. Wa bikilaikuma alayya milkuha, dan aku yang akan memenuhkan kalian berdua, kata Allah, kepada surga dan neraka. Rawahu Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti bagaimana dirahmati Allah, surga pun membanggakan bahwa penghuni terbanyaknya adalah para fuqara dan para masakin. Begitu yang dibanggakannya kepada neraka ketika saling berhujah atau berdebat tentang penghuni masing-masing. Hadis berikutnya yang dirahmati Allah, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azim as-salim yawm al-qiyamah la yazillu 'inda Allah janaha ba'udatin, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, sesungguhnya nanti di hari kiamat akan datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ar-rajulu al-'azim, laki-laki yang besar, as-salim, betul. Yaumul qiyamah, di hari kiamat ada laki-laki yang besar lagi betul datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, la yazimu 'inda Allah janaha ba'udah, kondisinya yang besar, betul, tapi ternyata di sisi Allah tidak jauh lebih berat dibandingkan satu sayap nyamuk. Dalam memahami hadis ini, mengungkapkan Rasulullah al-azim, as-salim, ini adalah kondisi gambaran seseorang ketika di dunia. Orang yang angkuh, sombong, merasa besar, merasa lebih mulia dibandingkan orang lain. Kemuliaan dan keangkuhan itu yang digambarkan dengan jabatan besar lagi jauh, tapi ketika datang ke hadapan Allah, timbangan atau kedudukannya di sisi Allah tidak jauh lebih berat dibandingkan sebelah atau satu sayap nyamuk. Coba bayangkan ini, nyamuk saja lah kita. Orang ini jauh lebih tidak bernilai di hadapan Allah bahkan dibandingkan dengan sayapnya nyamuk. Jadi sombong di dunia, angkuh, merasa hebat di dunia, di akhirat tak lebih hebat, tidak lebih berat dan tidak lebih mulia dibandingkan sayap nyamuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah juga, kata beliau, anna imra'atan sauda kanat taqumu al-masjid, pernah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan miskin, hitam pula, kulitnya hitam, perempuan miskin yang kerjanya sehari-hari adalah sebagai tukang sapu masjid Nabawi. Perempuan biasa-biasa, Bapak Ibu, miskin,
dan kerjanya sehari-hari adalah sebagai tukang sapu Masjid Nabawi. Kata Abu Hurairah, faqadaha, suatu ketika Rasulullah kehilangan perempuan tersebut, tidak nampak oleh Nabi. Perempuan miskin hitam, tukang sapu masjid. Suatu ketika Nabi sadar nak bertemu dengan perempuan itu sudah lama. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, fasa'ala anha. Rasulullah bertanya kepada para sahabat tentang perempuan tersebut. Faqalu matat. Kata para sahabat Rasulullah, perempuan tukang sapu masjid yang hitam itu sudah meninggal. Tidak tahu Rasulullah. Kenapa begitu? Yang meninggal bukan pejabat, yang meninggal bukan orang yang punya kedudukan, jabatan, tidak punya harta kekayaan. Perempuan miskin, hitam, pekerjaannya tukang sapu masjid. Luput para sahabat memberitahukan kepada Rasulullah. Saking biasanya kematiannya, sering tidak dianggap. Maka kata Rasulullah SAW, "Afala kuntum adantumuni bih?" Kenapa kalian tidak memberitahukanku tentang kematiannya? Kata Rasulullah. Rasulullah menyayangkan, walaupun dia perempuan miskin, hitam, tukang sapu masjid, tapi di sisi Rasulullah SAW dia memiliki kedudukan istimewa. Amin. Pekerjaannya pekerjaan mulia, menyapu masjid, walaupun dia bukan orang kaya dan terhormat. Maka kata Rasulullah lagi, "Dulluni ala qabriha," tunjukkan aku kuburnya. Kemudian fadalluhu, kemudian ditunjukkan oleh para sahabat, fasalla 'alaiha. Sudah dikubur kata itu, Nabi susul, Nabi menyolatkannya ketika dia sudah dalam kubur. Hadis ini juga mungkin dipakai oleh sebagian orang yang kalau terlambat menyolatkan jenazah, maka dia solatkan di dekat kuburnya. Kalau orang biasa solat jenazah itu berbeda, ada istilah solat gaib. Solat gaib, jenazahnya sudah diselenggarakan, hukumannya tampaknya jauh. Tidak solat di situ, disebut solat gaib. Nah ini sudah dikubur, selesai. Maka Nabi susul, Nabi solatkan dia walaupun dia sudah dalam kuburnya. Dan terakhir Nabi mengatakan, "Inna hadhil kubur mawdu'ah." Sesungguhnya kubur ini dipenuhi dengan zulmatun ala ahliha. Kubur itu kata Nabi dipenuhi kegelapan bagi penghuninya. Wa inna Allah ta'ala yunawwiruha. Dan kuburan perempuan miskin, hitam, tukang sapu masjid ini Allah berikan, Allah terangi dengan cahaya. Bisolati alaihim, dengan solat di atas mereka. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, tidak selalu orang miskin, orang hitam, orang yang pekerjaannya biasa-biasa saja, kemudian dianggap itu oleh Rasulullah sebagai orang biasa. Bahkan Nabi menyayangkan, kenapa Nabi sampai lupa, tidak tahu ketika perempuan tersebut meninggal. Dan kehormatan Nabi terhadapnya, Nabi solatkan dia walaupun dia sudah dalam kubur. Demikian Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, ternyata dalam Islam di kondisi seperti apapun seorang mukmin, muslim, miskinkah, kayakah, rezekinya seperti apa, lapangkah atau sempit rezekinya, semuanya tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, karena Rasulullah mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian atau harta kekayaan kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati kalian, wa a'malikum, dan amal perbuatan kalian. Demikian Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah muliakan kita dengan keimanan dan ketakwaan kepadanya di dunia dan di akhirat. Amin. Demikian dan maaf bila taufiq dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.